Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik, mahasiswa PPG PAI 8 angkatan ketiga tahun 2022-2023 LPTK UIN Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 IPS 2 SMA Negeri 3 Probolinggo. Sekian dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sampai di awal pembelajaran semester 2 ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita supaya kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelas berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak semua masuk ya semua ya anak ya. Yang pertama kelasnya dulu Anissa Putri, Ayu Cantika, Darwis Muhammad, Fajar Faris, Afif, Matur, Julian Gajar, Muhammad Yusuf, Nadiza, Siti Sofiatun, Widya. Ya, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita membaca Al-Quran terlebih dahulu sebagai kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita baca bersama-sama. Yang kita baca adalah surat At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma wajadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Penting sekali kita membiasakan membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, baik selesai sholat ataupun di waktu-waktu luar daripada kita mengerjakan sesuatu yang tidak jelas. Insyaallah lebih baik membaca Al-Quran. Ya, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang haji. Tentang haji, ya, rukunnya, wajib hajinya, sunnah hajinya, terus apa-apa yang dilarang ketika kita melaksanakan ibadah haji. Sini kita akan belajar. Nah, sebelum Pak Guru mulai, alat tulisnya sudah siap ya? Alat tulis sudah siap di meja masing-masing. Nah, sekarang kalau kamu dengar, kalau kita dengar haji itu apa yang terlintas di pikiran kita? Tawaf. Tawaf itu apa? Tawaf itu
berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya. Selain itu apa kan? Talul, Tahalul apa tahalul? mencukur rambut. Mencukur rambut Pak. Setelah itu Sa'i, sa'i. Apa sa'i itu? lari Nah, bagus, lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit sebanyak 7 sebanyak 7 kali bukit. Sekarang kita lanjutkan. Kenapa kita itu harus belajar selain memang wajib ya, karena Allah mewajibkan termasuk rukun Islam yang kelima. Jadi kita perlu belajar haji, lebih tepatnya manasik haji. Jadi apa-apa yang harus kita tahu sebelum insya Allah suatu saat kita melaksanakan ibadah haji, kita sudah tahu tata cara pelaksanaan ibadah haji. Tujuannya yaitu yang pertama meyakini bahwa haji adalah perintah Allah yang dapat memberikan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Yang kedua, menunjukkan kepedulian sosial. Yang ketiga, kita dapat menganalisis hikmah ibadah haji. Yang terakhir, kita dapat menyimulasikan ibadah haji, mempraktikkan ibadah haji secara langsung walaupun tidak di sana. Kita sudah ada persiapan di sini suatu saat kita bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, itu tujuannya. Sekarang ini haji ya. Haji itu rukun Islam yang kelima. Kemudian yang pertama kita pelajari adalah apa saja sih rukun haji itu. Yang pertama jelas adalah niat ihram, sambil kita mengenakan pakaian ihram. Niatnya sangat mudah, sangat gampang, seperti yang kita tahu bahwa Islam itu agama yang mudah. Jangan dipersulit. Labbaik Allahumma hajjah. Coba bersama 1, 2, 3. Labbaik Allahumma hajjah. Nah, itu sudah kita berniat melaksanakan ibadah Haji. Yang kedua wukuf berdiam diri di Arafah. Berdiam itu maksudnya kita beribadah di situ, mohon ampun kepada Allah, berdoa, berzikir kepada Allah dan sebagainya. Dari matahari tergelincir atau waktu zuhur sampai matahari terbenam. Yang ketiga tawaf ya, teman-teman sudah jawab tadi, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, sa'i, lari kecil, tahallul. Kemudian yang keenam tertib atau berurutan, tidak boleh dibolak-balik. Kalau salah satu dari antara 6 rukun haji ini ditinggalkan, maka hajinya tidak sah dan harus diulang di tahun-tahun berikutnya. Ada rukun haji, ada wajib haji. Wajib haji seperti kamu tahu, dilihat di depan ya. Memakai pakaian ihram. Ihramnya dari mikot. Yang kedua mabit. Mabit itu artinya bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, melakukan jumroh. Ada tawaf wada atau tawaf perpisahan yang kemudian meninggalkan larangan-larangan saat ihram. Nomor 7, melontar ketiga jumroh. Ada jumroh ulang, jumroh akobah, jumroh wusta dan jumroh akobah. Nah, kewajiban ini, wajib haji ini gimana kalau ditinggalkan? Apakah hajinya sah? Sah atau harus ulang lagi? Hajinya tetap sah, cuma membayar denda. Ada dam itu adalah denda karena wajibnya ditinggalkan, maka diwajibkan membayar dam atau denda. Tapi hajinya tetap sah. Ditinggalkan tetap dosa tapi ya, karena ini wajib. Kemudian yang 3 di sini ada sunnah haji. Namanya sunnah. Sunnah itu artinya dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan dia tidak apa-apa. Tapi enak juga, karena kalau kita itu melaksanakan ibadah di sana, itu hitungannya ribuan kali lebih banyak pahalanya daripada di sini. Jadi insya Allah lebih baik tidak ditinggalkan. Haji di situ sunnah haji yang pertama melaksanakan haji tamattu. Haji tamattu itu ya kita berarti ya, nanti ada penjelasan. Yang kedua memperbanyak bacaan talbiyah. Talbiyah itu sebenarnya
Labbaik Allahumma labbaik, itu namanya talbiyah dan seterusnya. Yang ketiga tawaf qudum. Tawaf qudum itu artinya tawaf selamat datang. Ketika kita baru nyampe di Mekah, di dekat Ka'bah, kita disunahkan untuk melaksanakan tawaf qudum, tawaf selamat datang. Yang keempat, salat sunnah tawaf. Yang kelima, mandi ihram sebelum ihram kita mandi. Yang keenam, berpakaian ihram atau pakaian putih bagi laki-laki. Putih itu sunnah ya, tidak wajib. Warna lain pun itu boleh sebetulnya. Cuma kalau di sana itu ihramnya ada pakai warna putih, itu malah jadi aneh kayak gitu ya. Jadi maksudnya pakai warna putih. Minum air zam-zam yang 8 mabit atau bermalam di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah. Itu adalah ada rukun haji, wajib haji, 11 ya, singkat saja, dan juga ada sunnah. Berikut adalah video manasik haji. Kita baca dulu, silakan disimak, dan kalau ada hal yang penting, ada poin-poin yang bisa yang perlu diingat, silakan ditulis. Wajib dilakukan bagi mereka yang punya kemampuan, baik fisik maupun harta atau biaya untuk perjalanannya. Haji itu sendiri terbagi 3 macam, yaitu haji tamattu, haji qiran, dan haji ifrad. Untuk kebanyakan jamaah haji dari Indonesia adalah tamattu, yaitu umroh dan hajinya terpisah sehingga membayar dam tamattu. Untuk jamaah haji yang datang langsung menuju Mekah, maka akan langsung melakukan umroh dengan niat umroh di miqat Yalamlam di atas pesawat, kemudian lepas ihram, ganti dengan pakaian biasa, dan menunggu sampai dengan tanggal 8 Zulhijjah untuk kembali berihram dan berniat haji. Sedangkan jamaah haji yang langsung menuju Madinah akan berihram dan niat umroh di Zulhulaifah atau Bir Ali untuk umroh, kemudian lepas ihram, ganti dengan pakaian biasa, dan menunggu sampai dengan tanggal 8 Zulhijjah untuk kembali berihram dan berniat haji. Berikut manasik haji langkah demi langkah dan hal-hal yang wajib dilakukan dan larangan-larangan yang harus dijauhi. Rukun haji. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa rukun haji terdiri dari ihram, wukuf di Arafah, tawaf di Ka'bah, sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, tahalul, dan tertib. Tanggal 8 Zulhijjah, pagi hari, di pemondokan ihram. Pagi hari setelah sarapan sebelum memakai ihram, lakukanlah persiapan dengan bersih-bersih diri, seperti memutih kuku, merapikan rambut, kemudian mandi seperti mandi junub. Setelah itu, pakailah pewangian di badan, bukan di pakaian ihram. Pakailah kembali kain ihram yang terdiri dari 2 helai bersih. Jangan lupa, kenakan sabuk agar kuat dan nyaman. Kenakan sandal atau alas kaki yang tidak menutup mata kaki. Diperbolehkan mengenakan kacamata, jam tangan, atau alat pendengaran, namun dilarang menutup kepala dengan benda yang melekat seperti topi, namun payung diperbolehkan. Untuk wanita cukup mengenakan mukena sholat, warnanya apa saja, namun lebih utama yang putih, menutup aurat dan tidak menampakkan bentuk tubuh, serta tidak diperbolehkan menutup muka dan mengenakan kaos tangan. Setelah itu berniat haji. Labbaik Allahumma hajjan, nawaitul hajja, wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Dan berbanyaklah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la
dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, larangan yang khusus bagi laki-laki, yaitu memakai pakaian yang berjahit atau yang membentuk tubuh, atau sebagian anggota tubuh seperti kaos kaki, menutup kepala dan muka, dan memakai sepatu yang menutup mata kaki. Kedua, larangan khusus untuk wanita, yaitu menutup muka dengan sesuatu yang melekat dengan kulitnya, dan memakai 2 sarung tangan. Ketiga, larangan untuk laki-laki dan wanita, yaitu tidak jidal, nafas, dan busuk, tidak memakai haluan, tidak membunuh binatang buruan, tidak berjimat atau senjata, tidak mencabut atau mencukur rambut, tidak menggunting kuku, dan tidak merusak tanaman. Kemudian jamaah haji berangkat menuju Mina untuk mabit. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW ketika haji wada. Namun, untuk jamaah haji program Departemen Agama, sebagian besar tidak melakukan dan langsung menuju Arafah untuk wukuf keesokan harinya. Tanggal 8 Zulhijjah, sore di Mina, maghrib. Sesampai di Mina siang hari, maka lakukanlah sholat subuh dikosor dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Demikian pula sholat asar dikosor dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dikerjakan di waktunya. Sholat maghrib dikerjakan di waktunya 3 rakaat, dan sholat isya dikerjakan di waktunya dikosor dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Lalu mabit atau menginap di Mina dengan memperbanyak talbiyah dan amalan-amalan lain yang disunahkan hingga subuh. Sholat subuh dilakukan di Mina. Kemudian setelah fajar berangkatlah menuju Arafah untuk menghindari kemacetan di jalan dan terlambat sampai di Arafah. Sebagian jamaah ONH Plus berangkat menuju Arafah setelah melewati tengah malam di Mina, sehingga sholat subuh dilakukan di Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah, siang di Arafah. Sesampai di Arafah, bersiaplah dengan makan siang lebih awal, kemudian memperbaharui wudhu, dan ketika telah masuk waktu zuhur, sholat zuhur dan asar dijamak takbir dan dikosor. Sholat subuh dikerjakan 2 rakaat, kemudian qomat, dilanjutkan sholat asar 2 rakaat. Di tenda-tenda jamaah haji akan dibagi menjadi beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok dipimpin oleh ketua kelompoknya atau ustadz yang setelah sholat dilanjutkan dengan khutbah Arafah. Setelah itu berdiamlah atau wukuf. Inilah puncak ibadah haji yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah. Wukuf juga salah satu rukun haji. Barang siapa berhaji namun tidak wukuf di Arafah yang waktunya mulai dari zuhur hingga terbenam matahari, maka hajinya tidak syah. Termasuk jamaah haji yang menderita sakit akan dibawa dengan ambulans menuju Arafah untuk wukuf walaupun hanya sesaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan kepada para malaikat di hari Arafah yang turun ke langit dunia bagaimana tunduk dan patuhnya umat manusia bersimpuh dengan pakaian lusuh memohon ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah berjanji di hari ini, barang siapa yang memohon ampun maka akan diampuni, dan barang siapa yang berdoa maka doanya akan dikabulkan. Subhanallah. Manfaatkanlah waktu yang sangat berharga ini untuk berdoa dan bertafakur, dan jauhi pekerjaan yang sia-sia seperti mengobrol, tidur, bahkan berjalan-jalan mencari sanak keluarga, karena hari Arafah sangat mahal dan penting untuk disia-siakan. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada jamaah haji agar dapat memanfaatkan waktu yang sangat indah ini ketika berada di Arafah. Menjelang maghrib ketika matahari akan terbenam, keluarlah dari tenda dan menghadap kiblat dengan mengangkat kedua tangan dan berdoa. Tanggal 9 Zulhijjah, malam di Musdalifah, maghrib.
Musdalifah, dan sesampai di sana lakukan sholat maghrib dan isya jamak takhir dan dikosor, yaitu sholat maghrib 3 rakaat dan sholat isya 2 rakaat. Dikerjakan waktu isya, usahakan untuk sholat di Masjid Masjidil Haram. Yang dikerjakan di Musdalifah adalah mabit atau bermalam dan beristirahat. Dan sebagian ada pula yang mencari batu kerikil yang akan digunakan melempar jumroh keesokan harinya. Kemudian Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sudah selesai melihat video. Nah, setelah ini anak-anak yang guru kirim di grup ini sudah selesai, supaya nonton lihat video tadi ada hasilnya ya, untuk menguji pengetahuan kamu. Nah, di sini ada LKPD, lembar kerja tadi. Di sini ada soal-soal nanti kalau kirim, kalau sudah dijawab kita diskusikan. Ini ada 10 soal nanti dikerjakan, setelah itu kita diskusikan. Sudah ya anak-anak? Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bisa praktekkan dan kita bisa menunaikan ibadah haji suatu saat kelak. Ya. Untuk pembelajaran akan datang, kita akan membahas tentang zakat. Zakat ada zakat fitrah, ada juga zakat mal. Kalau zakat fitrah itu dikerjakan atau ditunaikan, maksudnya itu dikeluarkan pada waktu apa? Pada waktu bulan puasa sampai ke malam hari raya, gitu ya. Kalau zakat mal itu apa? Zakat harta ya. Zakat harta yang kita miliki kalau sudah mencapai nisab dan tahun, maka kita bisa melaksanakan zakat. Baik anak-anak, sudah selesai. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Sofi untuk memimpin doa. Siap, gerak. Doa dalam hati mulai. Selesai. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah kita akan bertemu lagi di pertemuan akan datang. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.